Selamat datang di Bijak News Rabu 19 Maret 2025 bersama saya Elis. Informasi pertama, mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, menilai revisi Undang-Undang TNI yang telah disepakati dan tinggal disahkan DPR menghasilkan perubahan yang cukup positif. Menurutnya, revisi ini tetap menjaga keseimbangan dalam tata politik Indonesia tanpa mengganggu dinamika demokrasi. Dulu di era Orde Baru, TNI terlibat dalam pemerintahan, politik, dan sosial kemasyarakatan dengan alasan agar jika terjadi sesuatu, mereka tidak perlu melakukan pemberontakan seperti di Amerika Latin atau Thailand. Dui fungsi ABRI dikonsep untuk itu, tetapi akhirnya menjadi eksesif. Akibatnya demokrasi hampir mati di masa itu, ujarnya pada Selasa 18 Maret. Mahfud juga menyoroti bahwa sebelum adanya revisi, terdapat dominasi besar dari wacana penempatan TNI di berbagai sektor yang awalnya tidak mendapat penolakan serius. Sebelum itu sangat keras hegemoninya, bahwa TNI akan ke sini, akan ke situ, dan itu semula tidak pernah dibantah secara serius. Namun setelah ada diskusi dan protes dari masyarakat, hasilnya menjadi lebih akomodatif, jelasnya. Dari segi substansi, Mahfud menegaskan bahwa tidak ada kekurangan dalam Undang-Undang TNI yang berlaku selama ini. Justru revisi ini memperkuat beberapa aspek yang selama ini berlaku soal koordinasi bidang administrasi, keuangan, serta fasilitas di bawah Menhan ditegaskan kembali. Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden, ini sudah ada sejak dulu, ungkapnya. Selanjutnya, IDAI menyampaikan keberatan atas beban pajak tinggi bagi dokter di rumah sakit, terutama yang melayani pasien JKN. Mereka menilai pajak dikenakan atas pendapatan yang tidak diterima, beresiko menurunkan minat dokter melayani pasien JKN. Beralih ke hukum, Kortas Tipikor Polri menetapkan 2 mantan personel Polda Sumut sebagai tersangka pemerasan dana alokasi khusus atau DAK di SMKN. Salah satunya Kompol R, ex-PS Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut. Tersangka lain Brigadir BSP diduga memaksa kepala sekolah SMKN menyerahkan bagian dari proyek DAK. Keduanya telah dipecat dari Polri dan dijerat pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor pada Rabu 19 Maret. Seputar sport, FFI bertemu Gubernur DKI Pramono Anung di Balai Kota pada 18 Maret untuk membahas persiapan AFC Futsal Cup pada tahun 2026 dan agenda internasional lainnya. Pramono menegaskan kesiapan Jakarta sebagai tuan rumah pada Selasa 18 Maret. Berita daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menyiapkan pengelolaan sampah untuk pawai ogoh-ogoh pada 28 Maret dan pawai takbiran pada 29 sampai 30 Maret. Sebanyak 50 petugas disiagakan dan dibantu panitia khalifah dan kantong sampah. Targetnya, sampah selesai dibersihkan hingga pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah dengan estimasi 3 sampai 4 ton pada Rabu 19 Maret. Bijak News mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.